Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amelia dengan akhiran NIM 078 dan saya dari kelas Ilmu Komunikasi B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang corporate branding dan juga corporate reputation. Nah, yang pertama yang ingin saya bahas itu adalah corporate branding sendiri, teman-teman. Yang dimana kalau mungkin ada teman-teman yang bertanya, apa sih itu brand? Brand itu adalah merek. Nah, merek ini merupakan simbol, merupakan penanda, merupakan rancangan dari sebuah perusahaan yang dimana tujuannya itu untuk memperlihatkan ke khalayak ramai bahwa ini adalah identitas dari sebuah perusahaan dan juga untuk bisa membandingkan perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus kalau kita membahas tentang perusahaan itu pasti ingin memberikan yang terbaik kepada konsumen atau pelanggan dan juga ingin memberikan apa yang diinginkan oleh pelanggannya sendiri. Nah, bagaimana cara untuk memberikan itu? Yaitu dengan cara corporate brandingnya sendiri, teman-teman. Nah, dimana corporate branding ini bertujuan untuk bagaimana pelanggan ini cocok dengan perusahaan yang kita punya, seperti itu. Nah, terus kalau kita mendefinisikan apa sih definisi dari corporate branding itu? Definisinya itu adalah bagaimana sistem yang berjalan di dalam sebuah perusahaan, yang dimana sistemnya itu sangat-sangat memiliki tujuan, yaitu tujuannya untuk mendapatkan image dari mereka atau citra mereknya mereka, mendapatkan reputasi yang lebih baik ke depannya, seperti itu. Nah, terus kalau kita membahas tentang bagaimana cara kerjanya dari corporate reputation. Nah, cara kerja dari corporate reputation itu bagaimana kita mampu menginformasikan, mampu mempraktikkan tentang brand atau merek yang kita punya, layanan yang kita punya, atau entitas perusahaan yang kita punya, seperti itu. Nah, terus kalau kita juga membahas tentang, kan kalau corporate reputation itu menggunakan komunikasi ya. Iya, sangat-sangat membutuhkan komunikasi, teman-teman. Karena kenapa? Tidak akan berjalan yang namanya corporate reputation kalau tidak ada komunikasi. Nah, komunikasi yang dimaksud di sini bukan hanya dari pembeli ataupun penjual, tetapi bagaimana kita bisa berkomunikasi juga kepada karyawan kita, bagaimana kita juga bisa berkomunikasi ke mitra bisnis atau investor dan lain sebagainya. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus kalau kita melihat era sekarang ini adalah era digital, yang dimana era digital itu bukan era digital, media sosial. Era media sosial ini dari anak-anak sampai orang tua itu sudah menggunakan, teman-teman. Nah, banyak sekali perusahaan-perusahaan itu menggunakan media sosial untuk membrandingkan perusahaannya mereka. Karena kenapa? Dulunya kalau kita membrandingkan perusahaan lewat face to face itu pasti hanya orang-orang internal yang tahu tentang brand atau merek kita atau perusahaan kita. Tetapi karena adanya media sosial ini sangat-sangat membantu sehingga orang-orang yang di eksternal itu juga paham dan tahu bahwa oh ternyata ada merek ini ya, oh ada brand ini ya, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, terus media sosial yang sering kita gunakan sekarang itu adalah TikTok, Instagram, terus Twitter, Telegram, Facebook, dan lain sebagainya. Itu biasa kita gunakan untuk bagaimana kita membrandingkan sebuah perusahaan kita atau brand kita, seperti itu, teman-teman. Nah, terus kalau saya memberikan satu contoh tentang bagaimana branding dari sebuah perusahaan, seperti contohnya itu dari Kepolisian Republik Indonesia, teman-teman. Nah, Kepolisian Republik Indonesia ini mereka membrandingkan organisasinya mereka itu dengan cara membuat gerakan anti hoax melalui media sosial. Karena mungkin banyak orang-orang dari eksternal itu mengatakan, apa sih kerjaannya dari polisi, apa sih tugasnya polisi. Nah, sehingga inilah cara membrandingkan bahwa ini tugas polisi, salah satu tugas polisi, dengan cara menggunakan gerakan anti hoax, sehingga polisi ini dari Kepolisian Republik Indonesia ini mampu mengklarifikasi kepada halayak ramai atau orang-orang eksternal juga bahwasanya kepolisian itu mampu membuat yang namanya gerakan anti hoax, sehingga kita bisa mampu melihat juga yang mana berita yang hoax dan juga yang mana berita yang benar. Nah, mungkin itu dari corporate branding yang saya pahami, teman-teman. Terus saya akan lompat kepada
corporate reputation. Nah, kalau kita membahas tentang corporate reputation, teman-teman, reputasi itu adalah bisa dibilang pengalaman atau tindakan yang sudah kita lakukan di dalam sebuah perusahaan. Karena kenapa? Kita sudah mengetahui yang mana yang buruk dan yang mana yang jelek dari sebuah perusahaan. Nah, terus di dalam sebuah perusahaan itu untuk mempertahankan reputasi ada yang namanya kegiatan Corporate Social Responsibility atau bisa disingkat CSR. CSR ini sangat-sangat berguna, teman-teman, sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat penting digunakan di dalam reputasi karena mampu mempertahankan juga membangun reputasi dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, terus kalau semisal kita yang namanya dari produk, yang namanya dari brand, yang namanya layanan, itu adalah bagian dari reputasi, teman-teman. Karena kenapa? Karena apabila kita melakukan satu hal yang buruk dari beberapa sistem yang ada di dalam perusahaan, itu akan membuat citranya atau reputasi dari perusahaan itu juga akan krisis, teman-teman. Nah, maka dari itu ketika kita bisa memberikan jasa kepada konsumen atau pelanggan kita dengan cara yang baik, dengan sangat-sangat baik, maka pasti pelanggan atau konsumen ini akan memberikan kita citra atau image yang lebih positif lagi, yang lebih baik lagi ke depannya, sehingga itu mampu mempertahankan reputasi dari perusahaan kita, seperti itu. Nah, terus kalau kita juga begini, saya akan memberikan satu juga contoh tentang reputasi. Nah, semisalnya ada salah satu perusahaan bank yang dimana karyawan dari perusahaan bank ini cara melayaninya itu kurang etikanya, sehingga pelanggan ini merasa bahwasanya kurang tertarik dengan perusahaan atau brand yang kita punya, dan itu akan merusak citra kita dan akan juga membuat krisis reputasi kita, teman-teman. Nah, karena adanya karyawan yang melakukan etika yang buruk di depan sebuah pelanggan sangat-sangat memberikan dampak yang negatif terhadap perusahaan kita, karena pelanggan itu mampu menilai, konsumen itu mampu menilai yang namanya brand atau perusahaan itu sendiri. Nah, terus bukan hanya sebenarnya dari layanan saja, tapi bagaimana fasilitas dari sebuah perusahaan itu mampu memberikan yang terbaik kepada pelanggan, terus bagaimana juga asuransi yang diberikan itu nyaman dan lain sebagainya. Itu bagian dari sebuah reputasi, teman-teman. Jadi bagaimana kita mampu memposisikan diri kita untuk menjadi lebih baik dan mampu memposisikan kita untuk tidak melakukan hal yang di luar dari sistem kerja kita, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan tentang corporate branding dan juga corporate reputation, atau bisa dikatakan branding perusahaan dan juga reputasi perusahaan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.